Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sally Aisafira dengan NIM 877880347 dari Prodi PGSD semester 2 Universitas Terbuka Yogyakarta. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi membahas hakikat realitas atau apa yang menjadi objek kajian ilmu. Ontologi berfokus pada apa yang dipelajari dalam suatu ilmu, serta bagaimana kita melihat hakikat dari objek tersebut. Sederhananya, ontologi menjawab pertanyaan seperti apa sih yang sebenarnya ada dan sedang kita pelajari? Kalau dijelaskan secara lebih mudah, ontologi itu seperti usaha kita untuk memastikan dulu objek yang kita bicarakan itu sebenarnya apa. Dalam ilmu apapun, kita tidak bisa langsung membahas atau meneliti sesuatu tanpa memahami terlebih dahulu hakikatnya. Ontologi membantu kita mendefinisikan dan membatasi objek tersebut agar jelas. Misalnya, ketika kita membahas jogging, ontologi akan bertanya, jogging itu sebenarnya apa? Apakah jogging hanya sekedar aktivitas berlari atau termasuk bagian dari olahraga kesehatan? Apakah jogging itu fenomena fisik saja atau juga bisa dilihat sebagai gaya hidup? Dari sini kita jadi tahu bahwa ontologi berfungsi untuk memperjelas bentuk, sifat, dan batasan dari semua yang dikaji. Dengan memahami ontologi, kita tidak salah dalam menentukan apa yang sedang kita pelajari, sehingga langkah berikutnya dalam mencari pengetahuan bisa menjadi lebih tepat. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini membahas cara memperoleh pengetahuan, metode yang digunakan, serta cara menguji kebenaran suatu ilmu. Epistemologi berfokus pada bagaimana manusia mendapatkan dan memastikan kebenaran pengetahuan. Sederhananya, epistemologi itu menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Dalam setiap ilmu, kita tidak hanya butuh tahu apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana cara kita mengetahuinya. Nah, disinilah peran epistemologi. Ia mengkaji sumber pengetahuan, metode yang digunakan, serta sejauh mana pengetahuan itu bisa dipercaya. Misalnya, dalam contoh jogging, kita bisa bertanya, bagaimana kita tahu bahwa jogging itu baik untuk kesehatan? Jawabannya bisa bermacam-macam. Kita bisa mengetahuinya melalui penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli, melalui pengalaman pribadi setelah rutin jogging, atau dari informasi yang disampaikan oleh pelatih atau tenaga medis. Epistemologi kemudian akan menilai mana dari sumber tersebut yang paling dapat dipercaya, apakah metodenya sudah benar, apakah hasilnya bisa dibuktikan. Dengan memahami epistemologi, kita tidak mudah menerima informasi begitu saja, tetapi bisa menilai apakah suatu pengetahuan benar, valid, dan dapat dipertanggungjawab. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini membahas nilai, etika, dan kegunaan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi berfokus pada tujuan penggunaan ilmu serta dampaknya bagi manusia dan lingkungan. Jadi sederhananya, aksiologis itu menjawab pertanyaan seperti untuk apa pengetahuan itu digunakan dan apakah itu baik. Kalau ontologi berfokus pada apa yang dipelajari dan epistemologi pada bagian mana kita tahu, maka aksiologis melihat nilai di balik pengetahuan tersebut. Artinya, ilmu tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang benar, tetapi juga dipertimbangkan apakah penggunaannya memberi manfaat atau justru menimbulkan dampak negatif. Contohnya dalam jogging, kita tidak hanya tahu apa itu jogging dan bagaimana kita tahu manfaatnya, tetapi juga bertanya, untuk apa jogging dilakukan? Jawabannya bisa untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran, atau mengurangi stres. Di sini, jogging memiliki nilai positif, namun aksiologis juga mengajak kita berpikir lebih kritis. Misalnya, apakah jogging berlebihan itu berbahaya? Apakah semua orang cocok melakukannya? Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa nilai dan dampak suatu aktivitas perlu dipertimbangkan. Nah, jadi jika kita kaitkan ketiganya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dan membentuk satu kesatuan dalam filsafat ilmu. Ketiganya bisa dipahami sebagai satu alur berpikir yang utuh ketika kita mempelajari sesuatu. Pertama, ontologi menjelaskan apa yang dikaji. Kedua, epistemologi menjelaskan bagaimana kita mengetahuinya. Dan yang ketiga, aksiologi menjelaskan untuk apa dan apa nilainya. Jadi, keterikatan ketiganya membuat ilmu tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga menjadi sesuatu yang jelas, dapat dipahami dan bermanfaat dalam kehidupan manusia.
Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.